Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya, syarat sah puasa. Maksud dari syarat sah puasa ini adalah puasanya akan dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut nih akan Bapak jelaskan. Pertama, harus beragama Islam. Orang Islam sah puasanya. Berarti orang non-muslim atau orang bukan Islam itu tidak sah untuk berpuasa, ya. Kemudian yang keduanya adalah mumayyiz atau yang masyhur dikatakan tamyiz. Tamyiz ini adalah dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Tamyiz bukan berarti balik ya. Walaupun belum balik tapi sudah tamyiz, itu puasanya sah. Puasanya sah. Kemudian yang ketiganya adalah suci dari haid dan nifas. Darah haid ini adalah darah yang keluar. Ini rutinitas untuk perempuan yang sudah balik ya. Rutinitas per bulan itu selalu datang yang namanya darah haid. Kemudian nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan ya, setelah melahirkan. Ini juga sama bagi perempuan juga nih. Setelah melahirkan itu selalu ada darah yang keluar yang dinamakan dengan darah nifas. Ini untuk perempuan ya. Kalau laki-laki tidak melahirkan laki-laki mah. Ya. Paling melahirkan koneng ya. Pagi-pagi geninganan rutinitas setiap pagi. Saatos sahur gininya suka zaman heula murucu teh kitu tah. Tanya kita ngalahirkeun kan lain ngalahirkeun eta nu dimaksud mah ngalahirkeun anak gitu. Kemudian orang yang haid ataupun nifas itu tidak sah untuk berpuasa. Ya. Tetapi keduanya wajib mengqadha atau membayar puasa yang tertinggal itu. Ya. Ini ada hadisnya ya. An Aisyah kunna numar bi qada'is shaum wa la numar bi qada'is shalah. Dari Siti Aisyah ia berkata, kami diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat yang tertinggal ketika haid dan nifas ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian syarat sah puasa yang terakhir adalah berpuasa dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Ya. Karena ada beberapa waktu atau hari yang dilarang untuk kita berpuasa. Ya. Jumlahnya di sini ada 5 hari ya. Yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan 3 hari tasyrik ya. 3 hari tasyrik ini adalah tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Ya. Ada hadisnya nih, an Anasin annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an sawmi khamsati ayyam fis sanati yaumil fitri wa yaumin nahri wa thalathati ayyamit tasyrik. Rawahu Darqutni. Dari Anas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang berpuasa 5 hari dalam 1 tahun. Pertama di hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Haji atau Idul Adha ya. Kemudian 3 hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Haji atau Dzulhijjah. Diriwayatkan oleh Imam Darqutni. Kemudian ini sedikit lagi tentang fardu atau rukun puasa ya. Rukun puasa itu ada 2 ya, ringan ya, ada 2. Pertama niat ya.
niat pada malamnya. Itu setiap malam, kalau yang Ramadan ya, setiap malam di bulan Ramadan. Nih. Yang dimaksud dengan malam puasa ialah malam yang sebelumnya ya. Malam yang sebelum kita berpuasa maksudnya itu ya. Ini rukun puasa. Ini hadisnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Rawahul khamsah. Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malamnya sebelum fajar terbit, maka tiada puasa baginya. Nah, ini diriwayatkan oleh 5 orang ahli hadis ya. Nih, kecuali pada puasa sunat. Kalau puasa sunat itu boleh berniat pada siang hari ya. Kalau puasa fardu itu harus malam hari, termasuk puasa Ramadan ya. Kalau puasa sunat itu boleh di siang hari asalkan sebelum waktu zawal. Waktu zawal itu adalah waktu matahari condong ke sebelah barat. Berarti waktu duhur ya. Kalau sudah waktu duhur, puasa sunat misalkan, niatnya di waktu duhur ya, misalkan seperti itu tidak sah puasanya. Puasa sunatnya ya, karena niatnya itu jangan melebihi waktu ketika matahari condong ke sebelah barat. Ini ada hadisnya, silakan kalian baca sendiri ya. Kemudian nih, menahan diri, ini rukun puasa ya yang kedua. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu harus ditahan. Apapun yang membatalkan puasa semenjak subuh sampai habis waktu asar, yaitu datangnya waktu maghrib. Ini adalah diantaranya yang membatalkan puasa ini adalah 1, makan dan minum, itu sudah jelas ya. Kemudian muntah disengaja, walaupun tidak ada yang kembali ke dalam perut kita ya, muntah gitu, berarti muntah yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Kemudian bersetubuh adalah melakukan hubungan suami istri ya. Ini kalian belum tahu. Kalau ibu-ibu dan bapak guru mungkin sudah tahu. Kemudian keluar haid ya, atau nifas. Nah, ketika kita berpuasa, perempuan ya, ketika perempuan berpuasa kemudian keluar darah haid atau nifas, maka batal puasanya. Kemudian gila nih ya, jika gila itu datang waktu siang hari ya, batallah puasanya. Jadi ketika kita berpuasa, ketika orang berpuasa kemudian ujuk-ujuk jadi gila, jadi gelo gitu nya, batal puasa gitu. Kemudian yang keenam adalah keluar air mani dengan sengaja. Jadi ngeluarkan air mani ngahaja gitu tuh, dengan cara apapun ya, itu batal puasanya ya. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan untuk sekarang. Allahu a'lam.